Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anakku, kembali kita bertemu melalui channel TV Edukasi ini, dimana kali ini kalian sudah memasuki kelas 9 semester awal. Mudah-mudahan akan semakin giat dalam menuntut ilmu, meskipun dalam kondisi kita yang belum memadai untuk bertemu secara tatap muka. Anak-anakku yang beriman, di pertemuan awal akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan bahasan di bab pertama, yaitu beriman kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan di muka bumi ini khususnya untuk manusia adalah untuk beramal soleh. Maka setiap yang hidup pada akhirnya akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, pada akhirnya alam yang Allah ciptakan yang namanya dunia ini akan mengalami kehancuran yang dinamakan hari kiamat, di mana setiap kehidupan di muka bumi ini, baik manusia maupun makhluk Allah yang lain, akan berakhir kehidupannya pada saat itu. Jika terjadinya hari kiamat, maka tidak ada lagi yang tersisa. Disinilah Allah menunjukkan kekuasaannya kepada seluruh makhluk. Nah, tujuan dari datangnya hari kiamat ini pada akhirnya nanti adalah untuk Allah adilkan setiap perbuatan yang telah manusia lakukan. Untuk itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada akhirnya nanti hidup kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses jalannya berakhirnya kehidupan ini. Nah, berkaitan dengan masalah terjadinya hari kiamat, tidak satu orang makhluk Allah yang tahu, baik dia malaikat Allah, nabinya Allah, apalagi kita sebagai manusia biasa, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 187 yang mengatakan, apabila seseorang bertanya kepada Muhammad tentang kapan terjadinya kiamat, maka sesungguhnya kiamat itu hanya yang diketahui oleh di sisi Tuhan, dan kiamat itu sangat berat huru hara bagi makhluk Allah, baik di muka bumi maupun di langit. Nah, ketika kita menelaah dari ayat ini, ternyata kiamat itu akan terjadi yang pada akhirnya nanti akan berat huru hara kesusahan saat manusia itu mengalami terjadinya kiamat. Setelah terjadinya kiamat, maka nanti akan dibangkitkan setiap makhluk Allah yang bernyawa, dari umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kehidupan yang kita alami saat sekarang, sebenarnya sudah terjadi yang namanya kiamat. Dari persepsi ini oleh para ulama, maka kiamat itu merupakan suatu pelajaran bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berpikir. Kiamat itu pada dasarnya menurut para ulama itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya kiamat sugro. Nah, kiamat sugro ini adalah kiamat kecil yang setiap hari kadang-kadang kita perhatikan, kadang-kadang kita dengar. Apa contoh dari kiamat sugro ini?
Kiamat segera berdasarkan pengertiannya adalah kiamat yang terjadinya kerusakan sebagian kecil dari alam semesta. Contoh adalah kematiannya seseorang, kematian hewan, terjadinya bencana alam, gempa bumi, tsunami. Ya, ini contoh-contoh dari kiamat kecil atau yang disebut juga dengan kiamat sugra. Sebenarnya dengan terjadinya kiamat kecil ini akan memberikan pelajaran kepada umat manusia. Bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan memikirkan. Ya. Ternyata dalam kehidupan ini tidak ada yang kekal. Ya. Ketika seseorang meninggal dunia, misalnya harta ditinggalkan, jabatan ditinggalkan, kecantikan, ketampangan tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah menunjukkan bahwa kehidupan ini tidak ada yang kekal dan abadi. Maka bagaimana caranya seseorang itu mempersiapkan kehidupannya di akhirat nanti ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia siap. Amal-amal solehnya banyak. Ketika dihisab, maka amal solehnya. Ketika ditimbang, maka itu lebih banyak. Itu harapan kita ketika kita beriman kepada kiamat ini. Yang kedua ada namanya kiamat kubra. Nah, kiamat kubra ini adalah kiamat besar. Artinya kehancuran seluruh alam semesta, baik yang di langit maupun di bumi, semuanya hancur. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran hancurnya seperti bulu-bulu yang berterbangan, gunung-gunung dan sebagainya, bumi, hamparan langit yang terlalu sebar luas, bumi isinya berhamburan berserakan seperti debu yang masih ditiupkan. Begitulah gambaran terjadinya kiamat. Proses terjadinya kiamat ini ya, merupakan sesuatu yang harus kita imani. Karena bagi orang yang tidak mengimani akan terjadinya hari kiamat, maka dia tidak akan mempersiapkan diri dia untuk beramal soleh. Dunia ini akan digunakan sebagai tempat bersenang-senang saja. Dia tidak memikirkan bahwa kehidupan ini akan berakhir nanti. Nah, anak-anakku, jadi tujuan dari pembelajaran berimannya kita kepada hari kiamat ini adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari pembelajaran ini juga, setelah kita memahami bahwa hari kiamat itu akan terjadi, maka kita akan senantiasa berhati-hati dalam beramal, bertingkah laku, serta senantiasa meningkatkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kembali lagi kita di pembahasan selanjutnya, masih di bab yang sama untuk pertemuan kedua nanti. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena masih berkembangnya wabah yang melanda negeri kita ini. Untuk itu Bapak mohon kepada kalian untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit ini, wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, kemudian makan makanan yang bergizi, selalu meluangkan waktunya untuk beristirahat yang cukup, dan jangan lupa berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما